Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah rekaman untuk kelas ke-11 yang ke-12 yang kemarin kita belum sempat laksanakan. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang desentralisasi dan pemerintahan lokal. Jadi untuk memahami konsep desentralisasi dan pemerintah lokal, awalnya kita perlu memahami dari mana sih konsep desentralisasi itu muncul dalam konteks sistem politik Indonesia, gitu ya. Nah, dalam konteks sistem politik di Indonesia, kita bisa lihat bahwa desentralisasi itu merupakan sebuah konsep yang muncul dari adanya sebuah keinginan untuk memberikan otonomi dan juga kewenangan yang lebih besar kepada daerah pemerintahan daerah di seluruh Indonesia dibanding menyerahkannya kepada pemerintahan pusat. Jadi fokus dari desentralisasi adalah memberikan hak dan juga wewenang lebih besar kepada banyak unsur daerah untuk bisa mengambil kebijakannya secara mandiri. Gitu. Nah, pada awalnya desentralisasi itu berkembang di era Orde Lama, ya, setelah kemerdekaan, di mana kemudian pemerintah pusat membolehkan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah lembaga legislatif di tingkat daerah yaitu DPRD, untuk memilih pemimpinnya sendiri. Misalnya DPRD provinsi boleh memilih gubernur, atau DPRD kabupaten kota boleh memilih bupatinya sendiri. Lalu juga memberikan otonomi secara formal kepada wilayah-wilayah sebagai hak dari wilayah-wilayah dan juga provinsi untuk punya kewenangan yang lebih besar dalam mengambil kebijakan. Meskipun begitu, masih banyak hal yang diurus oleh pemerintahan, begitu ya. Nah, dalam hal ini teman-teman, pemerintah pusat itu masih seringkali dimintai masih seringkali dimintai saran atau masukan, atau bahkan pemerintah pusat seringkali mendorong pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan dan mengarahkan pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Jadi desentralisasi ini tidak benar-benar terjadi. Mungkin dengan pengecualian di beberapa daerah istimewa, ya. Waktu itu ada daerah istimewa itu baru ada 3. Ada di Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota, ada di Jogja sebagai daerah istimewa Yogyakarta, dan juga ada di Aceh sebagai daerah istimewa Aceh. Jadi di daerah-daerah inilah otonomi itu ada, meskipun memang peran pemerintah pusat masih besar juga. Gitu. Nah, desentralisasi kemudian berkembang di era Orde Baru, di mana kemudian pemerintah itu juga memiliki wewenang yang sangat penting dalam mengembangkan kebijakan. Pemerintah daerah punya kebijakan untuk meneruskan apa-apa yang dijalankan oleh pemerintah pusat ke dalam tingkat daerah. Salah satu bentuk dari peranan pemerintah daerah sebagai kepanjangan pemerintah pusat adalah adanya impres, gitu ya, adanya instruksi presiden untuk kemudian mendirikan sekolah-sekolah atau mendirikan bendungan, mendirikan saluran irigasi. Ya. Dalam hal ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menjalankan proyek tersebut, namun harus atas izin dan juga atas arahan dari pemerintah pusat. Gitu. Jadi urusannya lebih diserahkan secara teknis, tapi secara legal semua hal itu tetap ditentukan oleh pusat, gitu ya. Mungkin tekennya itu atas nama gubernur, tapi atas izin dari presiden, begitu. Jadi pemerintah daerah hanya bekerja sebagai panjangan dalam hal ini. Nah, lalu juga dalam Orde Baru ada yang namanya dekonsentrasi. Dekonsentrasi itu apa? Dekonsentrasi itu adalah upaya untuk mendelegasikan otoritas dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal, gitu. Ini terutama terjadi di provinsi-provinsi yang memang secara ekonomi, secara tingkat pendidikan itu sudah mulai bagus, ya. Jadi pemerintah pusat mempercayakan beberapa hal seperti misalnya ekonomi, perdagangan, dan lain-lain ke pemerintah daerah untuk diatur secara mandiri, begitu. Ya, untuk daerah-daerah yang terbelakang pada masa itu tentunya, ya, pemerintah pusat masih punya banyak andil dalam mengelola pemerintahan, ya, di daerah-daerah tersebut, begitu. Nah, bagaimana kemudian konteks pemerintahan lokal secara
setelah era reformasi. Jadi kalau kita lihat setelah reformasi, urusan desentralisasi dan perintah lokal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 berdasarkan eh, pembagian kekuasaan, pembagian penghasilan, dan juga memberikan banyak wewenang dan juga banyak otoritas kepada pemerintahan lokal dan pemerintahan Pemda di tingkat provinsi atau tingkat kota dan kabupaten. Dan yang paling penting juga adalah mengakui adanya identitas-identitas lokal yang pastinya jauh berbeda dengan identitas di pusat atau dalam hal ini identitas di kawasan Jawa begitu. Nah, jadi UU 2299 ini dibuat atas dasar bahwa pembangunan di Indonesia itu perlu diratakan, tidak hanya terjadi di Jawa, tapi juga terjadi di wilayah-wilayah non-Jawa, sehingga untuk memungkinkan terjadinya pemerataan pembangunan, daerah-daerah di luar Jawa pun harus diberikan jatah otonomi dan juga jatah kewenangan yang sama agar mereka dapat secara maksimal mengembangkan potensi mereka sesuai apa yang mereka miliki begitu. Nah, apa saja kemudian skop dari desentralisasi? Nah, jadi kalau kita lihat skop dari desentralisasi ada 3 paling tidak. Ada yang disebut sebagai desentralisasi politik, di mana kemudian pemerintah pusat memberikan kewenangan yang sangat besar kepada daerah untuk menentukan hal-hal terkait dengan pekerjaan umum, ya, membangun infrastruktur seperti jalan tol atau misalnya juga membangun pasar, ya, membangun jembatan, itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Soal isu-isu administrasi, ya, bagaimana kemudian pemerintah daerah juga diberikan wewenang untuk mengembangkan sistem administrasi yang inovatif, yang dapat dengan cepat dan tepat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lokal, ya, karena pemerintah daerah yang mengerti konteks daerah masing-masing gitu. Dan juga untuk menerima investasi dan juga perizinan bisnis gitu ya di daerah masing-masing. Ini desentralisasi secara politik. Ada juga desentralisasi administratif di mana kemudian pemerintah daerah memiliki wewenang lebih besar dalam mengeluarkan surat-surat, mengeluarkan kebijakan, dan lain-lainnya. Dan juga desentralisasi fiskal. Ini terkait dengan penyusunan anggaran setiap tahun, di mana dalam penyusunan anggaran setiap tahun ya pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD tanpa harus ke pusat terlebih dahulu seperti itu. Jadi anggaran ditetapkan secara bebas di dalam daerah itu antara DPRD provinsi dengan Pemprov misalnya, atau antara pemerintahan kabupaten dengan DPRD kabupaten, atau pemerintahan kota dengan DPRD kota, seperti itu teman-teman. Ya. Nah, bagaimana kemudian implementasi pemerintahan lokal dijalankan di era reformasi? Yang pertama adalah memberikan otoritas kembali kepada DPRD ya sebagai sebuah institusi legislatif yang ada di tingkat daerah. Jadi DPRD sekarang perannya besar dalam pemerintahan daerah ya. Karena DPRD tidak hanya mengatur soal anggaran tapi juga menentukan kebijakan-kebijakan strategis ya. Kita bisa lihat bagaimana DPRD misalnya di Jakarta itu punya peranan sangat besar dalam menentukan kebijakan-kebijakan di Jakarta atau juga di Jawa Barat dan di kota-kota lain dan juga provinsi lain di Indonesia. Jadi menduduki kursi DPRD di daerah itu juga memiliki peran yang sangat strategis gitu, karena itu akan berubah juga orientasi kebijakan di sebuah daerah. Nah, yang kedua adalah soal identitas lokal gitu. Jadi bagaimana kemudian beberapa daerah memang memiliki identitas lokal yang sangat berbeda dan sangat khusus, sehingga perlu dilindungi kekhususannya itu dengan status daerah istimewa gitu ya, atau status otonomi khusus gitu. Misalnya di daerah Aceh, Jogja, dan Papua. Nah, untuk daerah Aceh, Jogja, dan Papua ini kan punya sistem pemerintahan dan sistem hukum yang sedikit berbeda ya, meskipun tetap mengikuti aturan dalam UUD 45, tapi kemudian unsur-unsur politik lokal dan juga kearifan lokal itu dimasukkan sebagai bagian dari tata cara pemerintahan di daerah-daerah istimewa atau daerah otonomi khusus, sekarang disebut demikian. Nah, ada juga kemudian implementasi ini berjalan dalam bentuk pemekaran wilayah ya. Salah satu bentuk yang paling awal misalnya pemekaran wilayah Jabar menjadi 2, Jawa Barat dan Banten. Gitu. Atau juga Maluku dulu satu provinsi menjadi Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Atau Papua, nah, dulu Irian Jaya menjadi Papua dan Papua Barat. Gitu. Atau misalnya dulu Sulawesi Utara menjadi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Ya. Atau yang lebih kontemporer lagi seperti misalnya Kalimantan Timur dulu hanya Kalimantan Timur saja, tapi sekarang ada Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Ya. Itu sebenarnya didasarkan pada sebuah
pada rasionalisasi untuk mengefektifkan pemerintahan, kebutuhan lokal dan juga kepentingan dari para pemimpin-pemimpin daerah gitu ya. Saat ini kan kita bisa melihat bahwa beberapa daerah sebenarnya ingin melakukan pemekaran entah itu daerah kabupaten ataupun provinsi gitu. Nah, salah satu alasannya mungkin untuk memaksimalkan potensi-potensi ekonomi yang mungkin tidak bisa dijalankan ketika pemerintahan daerahnya itu terlalu besar misalnya, atau tidak fokus, wilayahnya terlalu luas sehingga pemerintah daerah tidak secara efektif menyelesaikan masalah di wilayah-wilayah tertentu. Nah, masalah-masalah lain adalah yang perlu kita lihat dalam masalah pemerintahan daerah adalah soal raja-raja kecil gitu. Jadi ini selalu jadi masalah karena di setiap daerah pasti ada raja-raja kecilnya gitu ya. Dan ini tergantung sekali konteks politik lokal di masing-masing provinsi, kabupaten atau kota gitu. Di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi itu banyak sekali. Kadang-kadang juga faktor suku bermain di sini gitu ya, atau juga faktor kelas ekonomi ya. Semua itu sangat tergantung di dinamika masing-masing. Jadi saya tidak bisa memberikan sebuah paparan yang sangat detail di sini. Tapi yang jelas bahwa adanya otonomi itu memungkinkan munculnya raja-raja kecil yang kemudian mereka tuh mendominasi politik dan ekonomi satu wilayah seperti itu. Mungkin teman-teman punya contoh masing-masing bisa ditulisin di chat box. Ada juga ketidakmampuan pemerintahan lokal ya untuk mengelola isu finansial dan isu pembangunan karena misalnya tidak ada SDM gitu ya. Ini terjadi di Papua misalnya gitu ya. Di mana di Papua sebenarnya kan mereka punya aturan bahwa PNS itu harus orang asli Papua, tapi kemudian tidak semua orang asli Papua itu punya kualifikasi pendidikan yang cukup dan juga punya pengalaman yang cukup sehingga seringkali pemerintahan daerah tidak berjalan secara efektif karena uh, karena kurangnya pengalaman gitu ya, sehingga membuat operasional pemerintahan seringkali berjalan dengan sangat tidak efektif gitu. Dan konsekuensi dari raja kecil juga adanya korupsi di tingkat-tingkat lokal. Mungkin teman-teman sudah sering lihat banyak berita tentang OTT KPK yang kali di Cianjur ya. Itu mungkin salah satu bukti dari bagaimana kemudian otonomi juga satu sisi negatifnya adalah memungkinkan raja-raja kecil atau pemimpin-pemimpin di tingkat lokal itu mencari celah ya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Oke, baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.